Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian atas kehadiran dalam Misa Requiem Bapak Valentinus Suroto, SH M.Hum. Untuk mengiringi perjalanan Bapak Suroto, mari kita satukan doa dalam Misa yang akan dipimpin secara konselebran oleh Romo Paulus Wiryono SY dan Romo Aloysius Budi Purnomo PR. Mari kita siapkan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 712, Tuhan Berikanlah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Romo, Ibu Bapak, para suster, wabil khusus keluarga besar Bapak Valentinus Suroto, lebih khusus lagi Ibu Valentina Hestin Kristiana, istri tercinta, dan dua putri-putranya, Florentina Wiworo Wahyu Putri Wahyu Nurti dan Matius Hanungka Jinawi. Secara pribadi maupun atas nama Civitas Akademika Unika Sugio Pranoto, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam atas berpulangnya Bapak Valentinus Suroto ke rumah Bapak kemarin. Namun sebagai orang beriman, sebagaimana disabdakan Tuhan pada hari ini, pada hari Minggu panggilan ini, saudara kita tidak hilang selama-lamanya, tidak dalam kebinasaan, tetapi berpulang ke rumah Bapa dalam kebahagiaan. Oleh karena itu, kita semua dalam iman, harapan, dan cinta mengungkapkan rasa sayang dan penghormatan kita yang terakhir untuk
saudara kita yang kita kasihi melalui perayaan Ekaristi ini. Pak Roto adalah pribadi yang selalu tenang, teduh, dengan senyum kebapaan, terutama bagi mereka yang menderita. Kepeduliannya pada orang-orang kecil sangat besar. Sejak saya mengenal beliau tahun 2017, ketika saya bertugas sebagai pastor kampus ministry, setiap kali dari bawah beliau naik ke ruangan saya, waktu itu masih di LPSDM, beliau sebagai kepala LPSDM, mengungkapkan isi hatinya, kepeduliannya, keprihatinannya, juga harapan-harapannya agar Unika sebagai universitas yang lahir dari jantung gereja Katolik mengembangkan kepedulian kepada kaum miskin papa. Kerinduan-kerinduan beliau atas hal-hal yang rohani, termasuk gagasan menyelenggarakan rekoleksi yang bagi beliau tidak boleh hanya fakultatif tetapi sifatnya wajib. Lalu kita jalankan selama beberapa kali, satu kali offline sebelum pandemi, dan kemudian di masa pandemi kita lakukan secara online. Ibu Resti sebagai penerus beliau mendukung gagasan yang saya sampaikan melalui KLPSDM sebelumnya, dan beliau mengaplikasikannya pada waktu itu. Dari situ tampak betapa kehidupan Pak Roto itu sedemikian ditandai dengan kasih Allah, dan beliau menghadirkan kasih Allah kepada kita. Beliaulah yang memberi saya surga dunia di ruang 101, markas beliau sebagai dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi. Dan disitulah beliau selalu dengan ramah menyambut siapa saja yang datang. Dan saya menyebut ini menjadi ruangan surga dunia, surga yang di dunia. Karena apa? Ditandai dengan keramah tamahan, persaudaraan, keterbukaan, sharing tentang apapun terjadi di ruangan itu, dan selalu dipenuhi dengan hidangan dan jamuan yang disiapkan oleh teman-teman semua. Pengalaman surgawi itulah yang mulai kemarin diabadikan, bukan oleh manusia tetapi oleh kerahiman Bapa yang memanggil kita semua menjadi kawanan domba gembalaannya, dan tujuan kita tidak lain adalah surga. Bapak Valentino Suroto sudah mendapatkan anugerah itu, maka meskipun secara manusiawi kita berduka, terutama keluarga tercinta, namun dalam iman, mari kita bersukacita bersama beliau yang sudah berbahagia di surga dan menjadi pendoa untuk kita semua yang masih berziarah di dunia ini. Itulah sebabnya ketika kemarin sesudah saya tidak jadi memberi minyak suci, jadi kemarin siang Pak Budi Sarwo itu menelpon saya, "Romo, kondisi Pak Roto melemah, apakah bisa diberi minyak suci?" Saya langsung menjawab, "Pak Budi, sekarang ini juga, ayo, aku berangkat, harus menemui siapa?" Lalu beliau berkoordinasi dengan Mas Dadut, dan kemudian mendapatkan kabar yang diteruskan pada saya bahwa ternyata Romo Paroki sudah rawuh ke rumah sakit bersama dengan teman-teman rektorat untuk melayani beliau dengan pengurapan suci. Dan saya mengatakan setelah mendengar bahwa beliau berpulang, Pak Valentino Suroto sudah memenangkan pertandingan sampai garis finish dengan setia.
beristirahatlah dengan damai, doakanlah kami yang masih berziarah di dunia ini. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita persiapkan hati kita memasuki perayaan syukur dan doa kita dengan mohon ampun atas dosa-dosa kita, memohonkan ampun sekiranya masih ada dosa-dosa yang belum terampuni. Namun keyakinan iman gereja ketika seseorang sudah diberi sakramen minyak suci, kata Santo Yakobus dalam suratnya, dosa-dosanya diampuni. Dengan demikian Pak Roto bahagia di surga. Kita yang masih berziarah ini, mari dengan rendah hati mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gembala yang menyerahkan nyawa bagi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau selalu mengajak kami untuk terarah kepada Bapa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kawanan domba-Mu binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, Engkau tidak memberi nama lain di mana terdapat kebebasan dan kedamaian selain nama Yesus, Gembala dan Pembimbing kami. Kami mohon semoga sabdanya memenuhi kami dengan nafas kehidupan-Mu yang suci. Engkau telah menjemput dan memanggil saudara kami, Bapak Valentinus Suroto, untuk bersatu dalam perjamuan surgawi abadi. Sambutlah saudara kami ini, demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Nampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan.
dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Akulah mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Tadi Romo Budi Purnomo minta saya untuk memberi kesaksian mengenai Pak Suroto. Tentu nanti kesaksian saya akan dilanjutkan oleh Romo Budi untuk menyimpulkan. Tentu saya di sini hadir sebagai ketua yayasan, ketua yayasan yang mempunyai warga sangat besar gitu ya, termasuk Unika, Sugio Pranoto, dan tentu sebagai ketua yayasan saya mencoba memaknai peristiwa ini. Tadi sempat saya dengan Pak Ferdinand Rektor, wah kita kehilangan 3 ya, saudara kita yang sangat berharga bagi Unika Sugio Pranoto dalam waktu yang sangat pendek. Prof. Lako, Pak George dari psikologi, dan ini kali ini Pak Suroto dari Fakultas Hukum. Rasa kehilangan harus kita akui itu terjadi di dalam kami keluarga besar Unika Sugio Pranoto. Tapi harapan kita, orang-orang ini kan orang-orang yang terpilih oleh Tuhan sendiri untuk mengabdikan diri menjalani perutusan dalam keluarga Unika Sugio Pranoto. Jadi kita boleh berharap bahwa mereka ini menjadi perantara dua-dua kita dan menjadi kekuatan yang jauh luar biasa di surga, kekuatan rohani untuk kita semua yang harus melanjutkan pengabdiannya. Saya tadi menyampaikan pada Romo Budi, pesan saya yang paling utama untuk Pak Roto itu inilah kepeduliannya dengan orang kecil gitu. Itu sejak saya sebagai rektor mengenal dia itu sungguh-sungguh mengesan bagi saya. Sebagai pribadi ini kan wong Jawa gitu ya. Dalam kisah Api di Bukit Menuret saya gambarkan orangnya kan kecil, berani gitu ya. Khususnya kalau harus diutus memperjuangkan
kepentingan orang kecil itu berani sekali, tapi koyo gagah putih ya, kecil gitu ya, menghadapi raksasa-raksasa besar itu tidak takut gitu, berani dengan cara-cara tertentu dia akan bisa melawan kejahatan apapun ya, demi sebuah kepentingan membela orang kecil. Sebagai pribadi bagi saya sangat mengesankan bahwa dia dipanggil Tuhan untuk bergabung dengan Unika Sugiopranoto, pasti itu menjadi peneguh ya bagi visi Unika Sugiopranoto, bagi mimpi keluarga besar Unika untuk bersama-sama menghadirkan sebuah bangsa yang peduli terhadap saudara-saudaranya yang miskin. Tadi dalam Injil kan Tuhan mengatakan mengenai dia itu gembala dan kita ini domba-domba. Saya melihat Pak Roto ini domba yang mampu mendengar sungguh-sungguh suara gembala. Dia bisa menangkap getaran-getaran dari kemanusiaan ya, ketika dia bisa melihat bagaimana Tuhan hadir di dalam saudara-saudaranya yang kecil. Saya kira kalau Tuhan memanggilnya pada masa Paskah ini, kebangkitan ini, itu anugerah yang luar biasa. Anugerah luar biasa bagi dia, tentu harus bisa ditangkap dengan terang iman oleh ibu ya dan keluarga, bahwa Tuhan memilih saat yang paling berharga di dalam perang iman kita, yaitu dalam masa kebangkitan Tuhan. Maka saya percaya dia sekarang bahagia di surga, siap menjadi perantara dua-dua kita. Saya serahkan pada Romo. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita syukuri kesaksian yang disampaikan oleh Romo Paulus Weryono, kesaksian yang sangat mendalam, bukan hanya sebagai pribadi tetapi sebagai yang pernah menjadi rektor di Unika ini, yang bekerja sama dengan Pak Roto, dan sekarang ini menjadi ketua Yayasan Sanjoyo yang menaungi universitas kita. Apa yang disampaikan sebagai kesaksian dan sharing tadi meneguhkan iman kita bahwa Pak Roto tidak pernah mendengarkan suara lain kecuali suara Sang Gembala utama, dan beliau menghadirkan semangat Sang Gembala utama di dalam pelayanannya. Semoga ini juga menjadi teladan bagi kita. Mari kita bersama-sama atas nama beliau membaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristuslah Gembala kita, mari kita mengaturkan doa-doa kita kepadanya. Mohon nanti umat menjawab, dengarkanlah permohonan kami ya Bapa. Ya Allah, Bapa seluruh ciptaan, Engkau menciptakan kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau juga yang telah memberi nafas kehidupan kepada kami semua. Saudara kami, Bapak Valentino Suroto, yang baru saja meninggal dunia, telah menyerahkan nyawanya ke hadapan-Mu yang empunya kehidupan ini. Terimalah dia dalam kebahagiaan abadi di surga karena kemurahan-Mu yang melimpah. Kami mohon, dengarkanlah permohonan kami ya Bapa.
Ya Bapa, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami semua. Kami mohonkan pengampunan atas kekurangan, keterbatasan, dan dosa-dosa saudara kami, Bapak Valentino Suroto yang baru saja Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga limpah kemurahan-Mu memberi keselamatan kekal bagi jiwanya. Kami mohon, dengarkanlah permohonan kami ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah keluarga Bapak Valentino Suroto yang sedang berduka cita atas kematian kerabat yang dicintainya. Berilah mereka ketabahan dan penghiburan yang diperlukan. Kami mohon, dengarkanlah permohonan kami ya Bapa. Ya Bapa yang Maha Merahim, teguhkanlah iman kami akan Yesus Putra-Mu atas kematian saudara kami Bapak Valentino Suroto. Semoga berdasarkan keteguhan iman itu, semangat pengabdian kami tidak akan pudar untuk melanjutkan perjuangan dan tugas kehidupan kami seturut teladan Putra-Mu dalam menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Kami mohon, dengarkanlah permohonan kami ya Bapa. Ya Bapa yang menjadi asal dan tujuan hidup kami percayakan arwah semua saudara-saudari kami yang meninggal pada hari ini ke dalam kemuliaan abadi di surga. Semoga malaikat surgawi menjemput mereka dalam kebahagiaan kekal di surga, bukan karena amal baktinya, namun karena kemurahan-Mu yang besar. Kami mohon, dengarkanlah permohonan kami ya Bapa. Engkau menguatkan Ibu Valentina Herlin Kristiana, istri tercinta saudara kami Bapak Valentino Suroto, dan kedua putri-putranya Florentina Wiworo Wahyu Murti dan Matius Hanungka Jinawi. Kau teguhkan iman, harapan, dan kasih kami semua kepada Kristus Sang Gembala Utama yang telah membahagiakan Bapak Valentino Suroto di surga. Kami mohon. Demikianlah doa-doa yang kami persembahkan kepadamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Sang Gembala Utama. Engkau mendengarkan doa-doa kami dan mengabulkannya, kini dan sepanjang segala masa. Kita satukan doa-doa kita dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu lah kami menerima roti yang kami persiapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, serta para petani yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu lah kami menerima anggur yang kami persiapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha para petani, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berkenanlah Engkau menerima dan menyucikan persembahan ini dengan berkat-Mu. Ampunilah aku orang yang berdosa ini, cucilah dan bersihkanlah aku dari kesalahan-Ku. Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk mengantarkan saudara kami, putra-Mu, Bapak Valentino Suroto, berpulang ke rumah-Mu, keabadian surgawi. Semoga Ekaristi ini meneguhkan iman, harapan, dan kasih kami kepada Putra-Mu Sang Gembala Utama, dan kami ini domba-dombanya yang takkan dibiarkannya binasa, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Bapa, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Bapa akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan putramu, saudara kami, Bapak Valentinus Suroto, yang Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah saudara kami yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami.
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang-Mu. Saudari-saudara, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal. Bapak Ibu, bagi yang akan menerimakan komuni, yang berhak menerima komuni kudus adalah umat Katolik yang sudah dibaptis secara Katolik. Saya dibandui dulu memberi listennya.
Ibu Maria, Engkaulah ibu kami semua. Sambutlah putramu, saudara kami, Bapak Valentinus Suroto, ke dalam pelukanmu di surga. Terimalah salam dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan jenazah. Tuhan telah memanggil saudara kita, Bapak Valentinus Suroto. Hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini, kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan, dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada Aku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Tuhan ini kita hantar saudara kita kepada Bapa. Kita berdoa agar Bapak Valentinus Suroto diikut sertakan dan dipersatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaannya. Air suci akan dipercikkan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkannya dan dihidupi oleh saudara kita ini. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasihan, serta penebusan yang berlimpah-limpah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu Yesus Kristus. Putramu, saudara kami, Bapak Valentinus Suroto, telah Kau panggil menghadap-Mu. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati saudara kami ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah Bapa kami, Engkau memberkati bumi dan tanah, serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putramu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu,
agar hamba-Mu yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga-bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita berdiri untuk memberikan penghormatan terakhir kepada saudara kita. Ibu, Pak Rektor, para wakil rektor yang hadir, bersama keluarga saya ajak untuk berdiri di dekat peti jenazah. Atas nama Unika kita memberikan penghormatan terakhir kepada saudara kita. Kita berikan penghormatan terakhir dalam nama Yesus Sang Gembala Baik yang diimani oleh saudara kita dan dikasihinya melalui orang-orang kecil yang dilayaninya dengan berani. Kita sebut nama Yesus dalam nada pujian. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami memberikan penghormatan terakhir untuk saudara kami Bapak Valentino Suroto yang telah Engkau jemput kembali ke rumah Bapa. Sebagaimana Kau sabdakan, dimanapun aku berada, Engkau akan berada. Saat ini ya Yesus, Engkau berada di surga, dan kami yakin saudara kami pun berada bersama-Mu di surga sebagaimana Engkau sabdakan. Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Engkau mencurahkan hidup-Mu, bahkan menyerahkan jiwa raga-Mu untuk menebus kami. Penebusan itulah yang menjadi dasar iman kepercayaan kami bahwa saudara kami ini sekarang sudah bahagia bersama-Mu di surga dan menjadi pendoa bagi kami. Pak Roto, dalam nama Yesus kami ingin berterima kasih kepada Panjenengan yang telah mendedikasikan hidup dan mengabdikan diri untuk Unika Sugopranoto Semarang. Terima kasih atas semua yang baik yang Panjenengan contohkan kepada kami. Kami minta maaf apabila dalam kerjasama dengan Panjenengan ada banyak kesalahan, kekeliruan, sikap kata yang mengecewakan Panjenengan. Demikian juga maafkanlah kami bila kami melakukan hal-hal itu, seperti kami juga memaafkan Panjenengan sekiranya ada hal-hal yang membuat kami kecewa. Kita saling memaafkan satu sama lain. Berangkatlah menuju surga dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Selamat jalan Pak Roto, dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Terima kasih pada Rektorat, Pak Rektor bersama Wakil Rektor yang kemarin menyertai dalam penerimaan sakramen pengurapan suci untuk saudara kita selama di Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipto. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Romo Wir matur sembah nuwun atas kesaksiannya untuk kita semua. Setelah ini nanti kita akan mendengarkan sambutan-sambutan dan juga nanti Kidung Derek Dewi Maria. Saya mohon pamit karena jam 10 saya harus merayakan Ekaristi di paroki di gereja Karangpanas. Kalau nanti tiba-tiba saya menghilang dari sini, berarti saya sudah berangkat ke Karangpanas untuk melayani Ekaristi bahasa Inggris jam 10 pagi. Pergilah kita semua diutus mewartakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Pak Roto, doakan kami ya. Nggih, Romo. Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran saudara sekalian dalam Misa Requiem Bapak Valentinus Suroto. Kami ucapkan terima kasih pula kepada Romo Paulus Wiryawan SJ dan Romo Aloysius Budi Purnomo PR yang telah memimpin misa ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau mengantarkan Pak Roto dalam doa dan perpisahan terakhir, kami masih memberi kesempatan untuk berdoa di depan peti sebelum pelaksanaan upacara pemberangkatan jenazah.